Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan atas baginda alam revolusi dan Islam sedunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul dan melaksanakan sebagian dari aktivitas kita, dan Masya Allah ternyata dari sekian banyaknya bahwa ternyata teman-teman dan adik-adik sekalian yang dipilih olehnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan diingatkan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk melaksanakan sebagian dari tuntunan agama kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini. Saya yakin bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan judul pidato yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu membangun kesejahteraan bersama di tengah perbedaan dalam moderasi beragama. Kita hidup di dunia penuh dengan perbedaan suku, budaya, latar belakang sosial. Ini beberapa contoh yang paling jelas. Akan tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang harus membuat kita terbelah. Sebaliknya, perbedaan ini merupakan sumber kekayaan dan perbedaan bagi kita semua. Pada agama dan budaya memang dua hal yang berbeda. Akan tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Sebenarnya kita bisa berjalan bersama-sama untuk meraih kesejahteraan bersama di tengah perbedaan. Hanya saja kita masih memerlukan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan sikap toleransi, untuk menerapkan nilai sikap dan sikap toleransi. Jadi moderasi adalah kunci untuk membangun kesejahteraan bersama di tengah perbedaan. Moderasi bukanlah hal untuk menghilangkan identitas agama kita, tetapi sebaliknya moderasi adalah hal yang harus kita hargai dan hormati identitas agama orang lain. Dalam prakteknya, moderasi terdapat dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus berbicara sopan dan hormat. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata kasar atau menyinggung orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati tradisi dan adat istiadat orang lain. Jadi kita tidak perlu menganggap bahwa tradisi kita lebih baik daripada tradisi mereka. Yang ketiga, kita harus menghormati dan memahami kepercayaan orang lain. Jadi kita tidak perlu mengubah kepercayaan mereka karena mereka mempunyai kebebasan tersendiri untuk memilih. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar?
terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu maka halal darahnya, dipacung kepalanya. Ini dinamakan ekstrim. Lalu yang satunya mengatakan kita sama-sama manusia maka boleh melakukan apa yang kita mau. Ini pun juga ekstrim liberal sekuler. Wakadar kerjaannya hukuman al-wasata, dan kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan dalam urusan sosial, kematian, pernikahan, dan juga dalam hubungan bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, teman sekelas denganmu, teman sekolah denganmu, teman yang berbeda agama denganmu, selama dia tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari menghilangkannya, antara hukum bersekutu lagi, maka berbuat baiklah, berlaku adil kepadanya. Ini yang dinamakan hubungan sosial. Adapun jika menyangkut dengan agama, ritual, dan tempat ibadah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tawar menawar. Wala kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu cuma agamamu dan itu semua agamamu. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan, teman atau saudara yang berbeda keyakinan dengan kalian? Saudara. Lalu bagaimana perasaan kalian jika dekat dengan mereka? Apakah kalian merasa kesal, sedih, marah? Kalau kalian merasa kesal, sedih atau bahkan marah, berarti kalian belum mendalami arti dari kata binika tunggal ika. Binika tunggal ika sendiri berasal dari kitab Kakawin Sukasoma Karya Mutawala. Artinya berbeda-beda itu satu, tak ada pengertian kedua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa maksud dari binika tunggal ika sendiri ialah di mana ada perbedaan dari ras, budaya, maka kita tetap satu untuk kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din wa qad ja'ala al-islamu wal-ghayb wa man yatawalla al-tawhid wa man yu'min billahi fa yas'aluka bil-husna wa Allahu sami'un 'alim. Dan tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam karena sungguh sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak ada putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kebebasan dalam arti di ayat ini mengandung maksud bahwa dalam memeluk agama Islam itu tidak ada paksaan, melainkan atas kesadaran dan keinginan masing-masing pribadi. Jadi yang berkenan dipersilakan, bagi yang tidak adalah mereka untuk memilih karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan demikian pada ceramah di akhir ini, mari kita menemukan kembali bahwa moderasi beragama merupakan contoh, merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama terdapat prinsip yang mendorong kita untuk berperilaku, untuk hidup rukun, saling menghormati dan mencintai antar sesama. Dengan moderasi kita dapat menjaga keharmonisan dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berperilaku bijak dan moderat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.